Ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Pada hari ini kita akan belajar materi di bab 48 dengan judul temanya Bromo-san ni nobotta koto ga arimasu ka? Bromo-san ni nobotta koto ga arimasu ka? Kita koto ga arimasu ka? Apakah kalian pernah mendengarkan pola kalimat seperti ini? Coba kalian perhatikan lagi judulnya. Bromo-san ni nobotta koto ga arimasu ka? Ada yang kalian tahu artinya? Bromo kalian tahu kan? Bromo itu nama pegunungan ya. Jadi Gunung Bromo. Nih, nobotta koto ga arimasu ka? Apakah kalian pernah mendaki Gunung Bromo? Jadi pola kalimat yang akan kita pelajari di hari ini adalah bagaimana menyatakan atau menceritakan kegiatan yang pernah kalian lakukan. Jadi karena menceritakan kegiatan yang pernah dilakukan, berarti kita akan masuk ke pola kalimat bentuk lampau. Ya, ada bentuk lampaunya di sini. Tapi biasanya kan kalau bentuk lampau itu mashita belakangnya. Kalau yang ini kok nggak ada ya? Nah, kita lihat dulu. Di sini bisa kalian lihat kata nobotta. Nobotta itu dari kata noborimasu yang artinya mendaki. Ini yang akan kita pelajari sekarang, perubahan kata kerja lagi di sini ya. Baik, saya akan jelaskan pelan-pelan. Silakan diperhatikan karena materinya memang termasuk materi yang cukup sulit. Baik, ini pengantarnya. Apakah kalian pernah makan sushi? Apakah kalian pernah melihat bunga sakura? Apakah kalian pernah membaca komik Jepang? Nah, sekarang kita berlatih mengungkapkan pengalaman melakukan suatu kegiatan. Baik. Kosakata ya, kosakata yang pertama dulu. Ada kata yama ni noborimasu. Yama ni noborimasu atau yama ni noboru. Kata yama di sini di dalam kurung karena nanti bisa diganti dengan kata benda yang lain. Kalau yama di sini kan gunung secara umum ya. Kalian bisa masukkan nama gunungnya seperti yang tadi Bromo-sang, diganti Agung-sang, Batur-sang. Daijoubu desu. De, noborimasu ini bentuk masnya. Noboru bentuk kamusnya. Kita sudah pernah belajar perubahan dari kata kerja bentuk mas ke bentuk kamus ya. Baik. Ini artinya naik gunung atau mendaki gunung. Kemudian kosakata yang kedua ada gaikoku. Gaikoku itu artinya luar negeri. Kemudian yang ketiga sakura. Kalian sudah tahu artinya sakura itu apa ya? Baik, saya lanjutkan. Nah, kita masuk ke tabel perubahan kata kerja bentuk ta. Tabel perubahan kata kerja bentuk ta. Yang pertama, tabel perubahan yang tersulit dulu di kata kerja golongan 1. Kata kerja golongan 1 seperti yang sudah pernah kita pelajari waktu kalian belajar perubahan kata kerja bentuk T di bab 30 di kelas 11 ya. Yang dulu suku kata terakhir sebelum masnya, seperti misalnya kata aimas, suku kata terakhir sebelum masnya kan i ya. Kemudian tachimasu, suku kata terakhir sebelum mas adalah chi. Suwarimasu, suku kata terakhir sebelum masnya adalah ri. Nah, untuk suku kata terakhir sebelum mas i, chi, dan ri merubah ke bentuk tanya. Ichi, ri ke belakangnya itu hilang diganti eta. Jadi double t a ya. Contoh aimas, suku kata terakhir ke belakang hilang, jadi dari imasnya hilang menjadi atta. Tachimas, suku kata terakhir sebelum mas ke belakang hilang menjadi tatta. Suwarimas, suku kata terakhir sebelum masnya ri ke belakang hilang diganti eta jadi suwatta.
ciri eta. Cara menghafalnya ya. Untuk selanjutnya yomimasu. Yomimasu. Mi suku kata terakhirnya. Asobimasu. Di suku kata terakhirnya. Shinimasu. Ni suku kata terakhirnya. Untuk yang suku kata terakhir sebelum masnya mi, bi, dan ni, perubahan ke bentuk tanya menjadi enda. Yomimasu menjadi yonda karena mi ke belakang hilang ya. Asobimasu, bi ke belakang hilang menjadi asonda. Shinimasu, ni ke belakang hilang menjadi shinda. Mi, bi, ni, enda. Ichiri eta, mi, bi, ni, enda. Kemudian untuk yang suku kata terakhir sebelum masnya ki berubah menjadi ita. Kikimas menjadi kita. Kita. Oyogimas, gi menjadi ida, menjadinya gi ke belakang hilang, oyoida. Hanashimas, shi ke belakang hilang menjadi hanashita. Jadi cara ngafalnya ya. Ichiri eta, mi, bi, ni, enda, ki, ita, gi, ida, shi, shita. Ichiri eta, mi, bi, ni, enda, ki, ita, gi, ida, shi, shita. Ada satu pengecualian kata kerja, yaitu kata kerja ikimas. Kata kerja ikimas. Kata kerja ikimas, bentuk tanya sudah ditentukan. Jadi dia tidak mengikuti aturan. Kalau seandainya dia mengikuti aturan, dia kan berarti harus ada di sini ya. Tetapi khusus untuk kata kerja ikimas, dia menjadi ita. Nggak ada aturannya. Jadi sudah harus ikimas, bentuk tanya gimana? Ita, tidak ada rumusnya. Bisa dipahami sampai di sana? Ichiri eta, mi, bi, ni, enda, ki, ita, gi, ida, shishita. Makin cepat kalian bisa mengucapkan itu, semakin cepat kalian menghafalkan bagaimana bentuk perubahan dari kata kerja golongan 1 ke bentuk ta. Ichiri eta, mi, bi, ni, enda, ki, ita, gi, ida, shishita. Baik, kita lanjut ke kata kerja golongan 2. Kata kerja golongan 2 perubahannya paling standar. Tinggal hilangkan mas diganti dengan bentuk yang diinginkan. Seperti mimas, masnya hilang, ganti ta, mita. Tabemas, masnya hilang, diganti ta, tabeta. Begitu juga nanti yang lainnya. Jadi nanti saya akan bantu yang mana golongan 1, mana golongan 2. Begitu juga dengan golongan 3. Golongan 3 tidak ada aturan rumusnya, tinggal harus dihafalkan. Hanya ada 2 saja kata kerja yang masuk ke kata kerja golongan 3, yaitu kimas. Kimas berubah tanya menjadi kita, shimas menjadi shita. Jadi semua kata kerja yang ada shimas-shimasnya seperti benkyo shimas menjadi benkyo shita. Sampo shimas menjadi sampo shita. Kaimono shimas menjadi kaimono shita. Bisa dipahami bentuk perubahannya? Kalau memang tidak bisa, kalian ulang lagi video di bagian penjelasan ini, didengarkan baik-baik, kemudian dipahami lagi. Kalau memang susah, kalian bisa cari saya di sekolah ya. Baik, kita lanjut. Nah, pola kalimat yang ada di bab ini adalah ta koto ga arimasu. Ta koto ga arimasu. Jadi, kata kerja bentuk ta diikuti koto ga arimasu yang artinya pernah. Contoh yang pertama, mimas. Bentuk takoto ga arimasnya menjadi mitakoto ga arimasu yang artinya pernah melihat atau pernah menonton. Kalau tabemas, tabemas golongan 2, aturannya sederhana, masnya hilang diganti ta, tabe ta koto ga arimasu. Desu ka? Jadi kalian langsung dilengkapi catatannya ya. Yang ketiga, shimas. Shimas golongan 3. Aturannya bagaimana tadi? Mau tidak mau harus dihafalkan.
Baik, seperti yang saya bilang tadi, shimasu itu kata kerja golongan 3, mau tidak mau harus dihafalkan. Shimasu menjadi shita, shita koto ga arimasu. Jadi pernah melakukan titik-titik shimasu. Kaimono shimasu, kaimono shita koto ga arimasu. Benkyou shimasu, benkyou shita koto ga arimasu. Noborimasu, kata kerja golongan 1. Noborimasu. Kata kerja golongan 1 yang perlu diperhatikan adalah suku kata terakhir sebelum mas ke belakangnya ya. Ri, ichiri, etta. Berarti ri ke belakang hilang diganti etta, nobota. Ikimasu, ini yang pengecualian di golongan 1. Sudah dipastikan, sudah ditentukan apa bentuk tanya. Ikimasu menjadi ita. Kaerimasu, kaerimasu sama dengan noborimasu. Ri, etta, kaetta. Nomimasu, ciri-cirinya tadi mi bini berubah menjadi enda, mi ke belakang hilang, nonda. Hai, sampai di situ paham? Kalau boleh masih sambil dilihat-lihat catatannya ya. Jadi kalian silahkan memperhatikan video ini sambil mencatat. Di bagian mana yang sulit itu diulang lagi supaya paham dengan baik tentang perubahan kata kerja ya. Baik, kita lanjut ke latihannya. Di sini ada kalimat Nihon ryori o tabeta koto ga arimasu. Nihon ryori o tabeta koto ga arimasu. Nihon ryori te wakarimasu ka? Nihon ryori, masakan Jepang. Tabeta dari tabemasu, makan, pernah makan masakan Jepang. Baik, silahkan kalian ubah kata-kata yang ada di bawah ini pasangannya ya. Jadi ini menjadi kata benda yang menjadi objeknya. Jadi ada di menggantikan bagian sini ya. Jadi kata yang ada di baris pertama, bromo-san, gameran, kechaku dansu, itu nanti mengisi bagian yang pertama. Kemudian kata noborimasu, kikimasu, mimasu itu mengisi bagian kata kerjanya. Tentu saja sebelum masuk ke bagian kata kerja kalian harus ubah dulu bentuknya dari bentuk mas ke bentuk ta. Dari bentuk mas ke bentuk ta. Pasangannya ya sudah ini ya, bromo-san dengan noborimasu, gameran dengan kikimasu, kechaku dansu dengan mimasu. Silahkan kalian langsung kerjakan di buku catatan. Nah, saya lanjut. Nah, kalau yang tadi takoto ga arimasu itu artinya pernah. Kalau takoto ga arimasen itu artinya tidak pernah. Eiga o mita koto ga arimasen. Eiga o mita koto ga arimasen. Tidak pernah menonton film. Kasihan ya. Baik, kita lanjut. Silakan kalian ubah sama seperti yang tadi. Hanya saja kalau yang tadi takoto ga arimasu, yang sekarang takoto ga arimasen, yang artinya tidak pernah. Hai, yang pertama surfing dengan shimasu. Ini juga silakan diubah ke bentuk ta. Ini kata kerja golongan 3. Uma dengan norimasu, dia pakai umani nanti ya, bukan o ya. Umani norimasu. Silahkan norimasnya diubah ke bentuk ta. Dia kata kerja golongan 1. Kemudian yang ketiga, gaikoku. Di sini nanti. Gaikoku ikimasu. Bentuk takoto ga arimasen-nya, ikimasnya diubah menjadi bentuk ta. Ini pengecualian di golongan 1. Baik, saya sedikit ke belakang. Yang tadi saya lupa menginfo golongannya ya. Noborimasu, dia kata kerja golongan 1. Jadi kalian silahkan perhatikan bagaimana rumus perubahannya. Kikimasu, ini juga kata kerja golongan 1. Mimasu, ini kata kerja golongan 2. Baik, silahkan dikerjakan. Nah, ini bentuk tanya jawab sederhana di bab ini. Misalnya, daibingu o shita koto ga arimasu ka? Daibingu o shita koto ga arimasu ka?
Apakah kamu pernah melakukan diving? Jawabannya antara dua ini aja ya. Hai, arimasu. Iye, arimasen. Silahkan kalian ubah bentuk percakapan ke dalam bentuk percakapan sederhana seperti yang ada di atas ini ya. Jadi ini A-nya dipakai Sakura sama Mimasnya. Mimasnya diubah ke dalam bentuk ta. Ini kata kerja golongan 2. Nihon no manga, komik Jepang. Yomimasu, ini kata kerja golongan 1. Taman mini dengan ikimasu. Ikimasu kata kerja golongan 1 tetapi pengecualian ya. Nanti di sini dia taman mini ikimasu. Taman mini titik-titik koto ga arimasu ka? Untuk jawabannya silahkan kalian pilih, boleh hai arimasu atau iye arimasen. Saya bebaskan. Hai, sampai di situ saja. Materinya memang cukup sulit, jadi silahkan kalian ulang lagi kalau memang tidak paham. Kemudian kalau masih mentok silahkan hubungi saya lewat WhatsApp bisa. Untuk hari ini tugasnya mencatat saja, mencatat dan mengubah latihan-latihan kalimat yang ada di sini. Dicatat dan diubah latihan-latihan kalimat yang ada di sini. Ya, kalau memang ada yang kalian tidak tahu ini kata kerja golongan berapa ya, itu silahkan kalian tanyakan ke saya, boleh ke teman kalian yang sudah lebih paham juga boleh. Shitsumo ga arimasu ka? Kalau ada silahkan dihubungi lewat WhatsApp. Baik, kore de jugyo owarimasu. Domo arigatou gozaimashita.